Setiap kampung punya ceritanya sendiri. Ada yang biasa aja, ada juga yang mempunyai hal-hal unik yang gak semua orang tahu. Ini dia, kampung gua, Kampung Cimanggu 2. Let's go! Selamat mentari pagi ini, antarku pulang dari Belu. Ini cerita tentang kampung gua, Kampung RW 7 Cimanggu 2. Kampungnya sih kecil, tapi kalau dilihat lebih dalam, kampung gua punya warna yang beda dari tetangganya. Biarkan kami. Yang pertama, gua bakal tunjukin salah satu yang bikin RW 7 beda adalah adanya tempat belajar agama buat anak-anak. Namanya Majelis Jaidan. Awal berdirinya masjid Majelis Jaidan ini itu gimana sih? Pak Ustadz ngebangunnya itu gimana? Awal banget nih. Ya dulu sih di awal kita buka pengajian itu kan mulai dari di rumah dulu ya. Di rumah. Waktu itu di tahun 2010 kalau nggak salah. 2010. Di awal 2010. Nah akhirnya ya tentu dari awal dari keprihatinan dan juga ada motivasi ya. Keprihatinan dalam arti ya tentu melihat anak-anak yang mungkin banyak yang tidak mengaji sehabis pulang sekolah ataupun di waktu malam setelah maghrib, juga menjadi motivasi ya buat apa ya, buat untuk ya memberdayakan ataupun istilahnya yang meningkatkan kualitas sumber daya khususnya di RW 07 ini. Jadi utamanya itu harus RW 07 nih Pak Ustadz. Iya. Aku lihat sekarang nih murid-murid Pak Ustadz banyak banget. Dulu ya nggak sebanyak sekarang gitu. Cara Pak Ustadz atau siapapun itu bisa menarik murid bisa datang ke sini, itu gimana Pak Ustadz? Ya di awal-awal sih memang kita membuka pengajian ini ya dengan niat tadi awalnya untuk memang khususnya di RW 07 ya. Dan itu pun memang dewan guru yang ada memang masih terbatas ya. Ya Pak Ustadz bikin sama istri saja ya. Nah seiring waktu berjalan ya akhirnya kita tingkatkan sumber daya gurunya, kita perbanyak. Nah sehingga dengan guru banyak itu kita bisa meningkatkan kualitas pengajaran dari berbagai tingkatan-tingkatan ya. Nah itu, dan juga kita kelola dan kita terapkan itu program-program unggulan yang bisa ya menarik antusias murid ataupun ya baik yang di lingkungan RW 07 maupun dari luar RW 07. Kalau boleh tahu nih Pak Ustadz, sekarang Pak Ustadz punya murid tuh berapa? Kurang lebih dari tingkatan pra TPQ ya mungkin sampai aliyah ya, sampai aliyah, SMA gitu kan. Yaitu kurang lebih sekarang di data itu ada 170. 170 orang ada di Majelis Jaidan. Program yang Pak Ustadz jalan itu di sekarang itu apa aja Pak Ustadz? Ya, program kita memang masih dari awal juga memang kita terutama tentu meningkatkan kualitas anak itu dari segi kedisiplinan, berjamaah, sholat gitu kan, sehingga bisa terbawa menjadi karakter ya mereka sampai dewasa gitu ya, dalam artian ya sholat harus menjadi dasar utama, pegangan utama ya untuk mereka menjalani kehidupan ini. Dan juga ada program-program yang lain tentu yang memang dari awal atau dari dulu kita tanamkan seperti tadi mubalikin, melatih mentalitas, keberanian, berbicara di depan umum. Dan juga kita tambah sekarang ini memang ada program tahfiz Quran. Jadi anak-anak dilatih untuk menghafal Quran mulai dari juz 30, juz 29, 28 ataupun juz 1 ya seiring ya berkembangnya anak-anak gitu ya dari tingkatan bawah sampai atas gitu. Ustadz, ini katanya ada, aku pernah dengar hal menariknya nih ya. Emang ibu-ibunya ikut ngaji juga Pak Ustadz? Oh iya. Kita tambah program lagi, memang di Jaidan itu ada program pengajian bulanan wali murid. Semua wali murid yang memang menitipkan anaknya ke Jaidan itu kita harapkan bisa mengikuti pengajian bulanan yang diadakan di tingkat pertama ya. Itu tujuannya sih kita satu silaturahim antar dewan guru dengan wali murid supaya ada koneksi, ada komunikasi yang intens, terutama tentu kita sama-sama mengemban amanah ya anak-anaknya gitu. Jadi supaya lebih intinya doanya itu lebih kuat lagi menjadikan anak-anak bisa lebih mendapatkan lah ilmu, mendapatkan hal-hal yang terbaik lah di Majelis Jaidan itu. Ustadz Kakidin ya, pesan dan kesan ya buat anak-anak yang sekarang lagi
belajar, atau buat anak-anak yang sekarang udah lepas dari majlis jahidan, berumah tangga, dan sekarang yang lagi nyari kerja atau gimana Pak Ustadz, yang pernah belajar di majlis jahidan ini Pak Ustadz? Silakan. Baik, bagi anak-anakku yang sempat menikmati ilmu jahidan yang dari awal gitu ya, dibukanya majlis jahidan ya sampai sekarang mungkin tentu sudah dewasa, bahkan sudah ada yang kerja, juga ada yang memang berumah tangga ya. Gitu. Mungkin Pak Ustadz berharap ya tetap jalinan silaturahim baik antar sesama tentu murid jahidan maupun tentu dengan para guru ya, tetap bisa dijalin silaturahim. Dan yang paling terpenting tentu ilmu yang didapat sekecil apapun jadi jahidan itu bisa menjadi pegangan, pedoman hidup untuk kita tentu mengarungi, terutama tentu sholat yang 5 waktu ya, laksanakan secara penuh, dalam artian bisa menjadikan penyemangat ya, senjata dan doa bagi kita untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kampung gua juga punya rumah produksi sablon sendiri, namanya BMP, Baramuda Print. Oke guys, sekarang gua udah di Baramuda, tempat printing baju, desain baju, terus apalagi cetak baju, pokoknya gua udah langsung sama ownernya, langsung yang punyanya langsung. Silakan Pak, perkenalkan. Halo guys, nama gue biasa dipanggil Wak Aji ya. Wak Aji, ya betul. Gue asli lahir di sini di RW 07. Asli lahir di RW 07. Pak, langsung aja deh ya. Iya ya. Gue kan dari kecil nih ya, taunya nih Wak Aji nih tempat ini tuh warnet. Bener gak? Bener. Ya kan? Dulu ya? Dulu dari zaman gue kecil, SD sampai SMP, kok sekarang bisa langsung ke baju? Warnet PS. Emang dulu PS dulu ya? PS, warnet PS. Oh iya betul lupa. Iya bener, warnet PS sekarang wajib punya Sablon. sablon. Kok Konveksi. bisa sih Wak jauh banget dari warnet ke konveksi? Coba Wak gimana? Ceritanya? Ya. Ya sebelumnya sih emang sebelum warnet PS juga emang kalau gue emang sering bikin produk-produk gitu ya. Ya. Bikin produk, jual sama anak-anak kampus, pesanan dari anak-anak kampus gue bikin, cuman gue ngerjainnya di luar. Oh, Berhubung warnet sepi, pada waktu itu udah zamannya gadget kan. ya Nah, benar. gua banting setir lah ngerambah ke dunia konveksi ini. Oke Wak. Berarti ini konveksi sekarang udah berapa tahun Wak? Ya kurang lebih dari 2019 lah. 2019 tuh Ya. Covid. Mau masuk Covid. Mau masuk Covid? Ya, setahun sebelum Covid lah gua mulai. Wah itu waktu bener-bener pandemi banget nih Wak. Ya, Wah langsung terjun ke konveksi. Ya. Rasanya gimana itu Wak? Maksudnya kok bisa punya pemikiran langsung ke situ sih? Kan gua buka nggak tahu mau ada pandemi coy. Di mana orang tahu ada Oh, iya. pandemi? Ya buka aja. Jalanin aja. Alhamdulillah sih nggak terlalu kerasa pas pandemi itu. Nggak terlalu kerasa banget. Nggak kerasa dampaknya lah. Ya. Karena mungkin muter kali ya, orderan bukan dari kalangan-kalangan sini aja, mungkin dari luar. Terus sekarang Wajib punya karyawan berapa nih? Karyawan sekarang 5. 5. Itu di konveksi semuanya itu 5 Ya, berarti? udah campur tuh, konveksi sama sablon. Jahit segala macam? Iya, Oh, udah termasuk itu. udah termasuk itu Iya, 5. 5. Oke, tuh guys. Jadi Wajib pemilik Baramuda, punya Baramuda. Terus karyawan juga ada 5 nih. Wak, coba Wak pesan dan kesan untuk anak muda nih Wak, yang suka males, yang nggak punya gimana ya ibaratnya ya. Coba deh Wak kasih tahu kayak Wajib gitu semangatnya Nah gimana? ini guys nih, ini pertanyaan paling bagus nih. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue sih berharap ya sama anak-anak muda, generasi penerus lah, yang di usia-usia emas lah katakanlah. Nah, gue pesan nih, kejar terus ilmunya, jangan mikirin angka nominal gajinya. Jangan sampai lu telat, umur udah tua, skillnya belum ada. Gitu kan. Jadi gitu tuh kesan dan pesan dari Wajib untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Pokoknya mah yang belum tahu pasti udah pada tahu deh. Jadi ini tempat Baramuda itu punya Wajib dan tempat sablon konveksi di wilayah 07. Sekian dari gue Wak. Oke lah. Thank you ya Wak ya. Sukses. Nah, kalau sekarang gue mau tunjukin salah satu rumah produksi makanan milik Ibu Yoyo. Dari dapur sederhana ini, sekarang dipercaya pemerintah buat nyiapin makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil. Bu Yoyo, ya betul Bu Yoyo. Kenapa sih gue bisa sampai ke sini? Ada hal menarik nih. Jadi Bu Yoyo ini
adalah pelaku UMKM di wilayah RW 07 nih. Sampai sekarang katanya nih, Bu Yoyo tuh pegang 4 apa? Pegang program Hah? PMT. PMT. Nah, Puskesmas. PMT itu apa sih, Bu Yoyo? Program makan tambahan. Program makan tambahan. Jadi Bu Yoyo ini dipercaya pegang PMT di 4 cabang. Korwil Liliang ya. Korwil Luliang. Membawahi 18 puskesmas. 18 puskesmas coba. Bu Yoyo, aku boleh tanya gak nih? Boleh. Kok bisa sih Bu Yoyo dipercaya gitu untuk memegang tanggung jawab yang begitu besar nih? Ini kan program pemerintah, program puskesmas dari Dinas Kesehatan. Iya, betul. Jadi kita ini kan pelaku usaha UMKM. Hah? Terus yang ditunjuk itu memang harus dapur yang sudah bersertifikat, sudah Oh. mengikuti pelatihan ketahanan pangan dan pelatihan ketahanan pangan siap saji. Jadi syaratnya seperti kayak itu, karena tidak semua dapur mempunyai sertifikat seperti itu. Gitu. Bel, untuk karyawan tuh gimana nih? Berapa orang dan apa aja tugasnya tuh? Oh, berapa orang? Karyawan itu yang bagian masak ada 3 orang, juru 3 masak orang. ya. Chefnya ada 3 orang, kurirnya ada 4 orang, Ya. packingnya ada 3 orang. Jadi totalnya berapa? Totalnya 12 ya kalau nggak salah. 12 orang. 12 orang. 12 orang. Oke, cukup ya segitu aja. Ini Bu Yoyo bener-bener hebat banget. Bisa pegang UMKM besar. Semoga Bu Yoyo tetap masih diberikan kesehatan nih buat membuka lapangan kerja nih. Amin, Buat orang-orang yang nggak tahu amin. cara masak atau gimana bisa belajar ke Bu Yoyo juga. Bisa sharing, Bisa tanya apapun itu. Pokoknya untuk semuanya Bu Yoyo terbuka. Makasih ya Bu Yoyo ya. Ya, sama-sama. Oke. Kalau ngomongin kuliner, RW 7 juga punya tempat legendaris, yaitu nasi uduk Cenih. Nasi uduk ini udah ada lebih dari 30 tahun. Dari zaman anak-anak masih sekolah sampai sekarang, nasi uduk ini tetap setia nemenin pagi ya? orang kampung. 5.000 5.000, 3.000 bisa gak Cenih? jangan 3.000, 5.000 atuh. Bukannya waktu dulu 3.000. Ya dulu, sekarang kan lain lagi. Oh ya udah nggak apa-apa 5.000 deh. Pakai sayur Cenih. Aduh, ini gorengan cuman segini Cenih. Siap, gorengan mah masih ada tuh di goreng. Oh. Ini sumpah. Cenih. Cenih kalau misalkan buka uduknya jam berapa sih? Jam kalau ke warungnya nih, 2:30 subuh. Terus pas buka gaploknya itu beduk subuh teh setengah. Oh, subuh, pas Ya, azan subuh. azan subuh. Oh, 5 ya? gitu. Setengah 5. Baheula Cenih. Apa sih namanya waktu dulu sempat berhenti dulu kan ya dagang uduk. Kenapa Ya, itu? sakit. Cenih sakit. Pernah sakit. Tapi pas Cenih sakit itu berapa lama tuh Cenih nggak dagang uduk? Sakit kemarin itu hampir 2 tahun. 2 tahun? Heeh. Kok bisa sih Cenih? Ada pelanggan yang tetap kesini? Ya saking setianya aja, kasihan apa milih rasa dia gitu. Emang the best sih emang lagi ini mah uduk Cenih mah pakai sayur paling beda. Iya, bebas. Berarti Berapa Cenih sinduk juga. dagang uduk udah berapa lama? Waktu Andin 3 tahun, sekarang udah 40 lebih. Si Andin itu. 40 tahun dagang uduk. Astagfirullah, berarti ya emang dari yang kecil tuh udah lama ya? Pas baru bisa jalan. Gitu. Berarti apa sih namanya? Jadi kalau misalkan bikin uduk berapa liter sehari? 4 liter. Habis mulu? Ya namanya jualan. Kadang habis, kadang enggak. Tapi alhamdulillah dah. Habis Ya, mulu? saya habis mulu sih enggak, ada aja sisa, cuman sepiring 2 piring mah. Terus lontong seliter. Tapi ini kok bisa enak banget Cenih? Enak ya, alhamdulillah sih. Sumpah enak banget. Nah, sekarang giliran masih Nurul Iman.
masjid yang fungsinya bukan cuma buat sholat. Di masjid tercinta RW 7 bersama, pasti kalian pada tahu dong siapa. Pak, silakan perkenalkan. Ya, terima kasih. Saat ini saya mau berbincang-bincang. Saya selaku pengurus ketua masjid atau DKM Masjid Nurul Iman yang ada di lingkungan RW 07 Desa Cimanggu 2. Nama saya Bapak Herman Piki. Mansis mau nanya nih, Iya, boleh. ini masjid berdiri tahun berapa sih? Itu kira-kira sekitar tahun 86 atau 90-an ya. Pada akhirnya dengan obrolan-obrolan kecil, para tokoh kumpul dan mereka untuk bermusyawarah untuk berencana membangun masjid. Nah, dari obrolan situlah akhirnya alhamdulillah sehingga mendapatkan yaitu satu tempat. Ini sekarang yang kita berada di sini, ini adalah tanah wakaf dari warga masyarakat RW 07. Di antaranya almarhum Bapak Alinan atau Bapak Saiman. Oh, itu orang-orang dulu waktu apa? Orang-orang tertua di Cimanggu berarti. Iya, tokoh-tokoh masyarakat itu baik orang pemerintahan, tokoh-tokoh biasanya kan kalau zaman dulu ada sosok orang-orang yang ditokohkan yang benar-benar pengaruhnya sangat besar. Kan Mansis dulu pernah sempet ikut, maksudnya ya ngalamin masjid nggak sejadi sebagus ini, nggak apa namanya, nggak semewah sekarang. Dulu direnovnya tuh berapa kali sih masjid? Kalau masjid yang ini pembongkarannya itu pada tahun 2016. Jadi dari awal pembangunan pertama ada renov walaupun kecil-kecil, tapi seiring waktu mungkin bangunan itu akhirnya mungkin ngalamin masjid ya. Bangunan masjid yang sebelum ini. Yang dulu di depannya tuh ada lapangan. Nah itu. Kalau sekarang kan tidak ada lapangan ya. Kalau dulu tuh ada lapangannya di sana kan ya, masih tanah-tanah. Dan melihat dengan kondisi bangunan masjid udah mulai bocor-bocor, kayaknya atasnya juga udah mau rapuh, mau ambruk, dan masyarakat akhirnya punya keinginan untuk merenov. Selain dipakai sholat tuh, masjid itu dipakai untuk apa aja sih? Oh iya, kalau dulu itu masjid identik dengan hanya sarana ibadah ya. Tapi alhamdulillah setelah bangunan ini selesai dengan kondisi seperti ini, masjid tidak hanya saja digunakan untuk sarana ibadah, tetapi masjid ini sudah dipakai oleh masyarakat itu semua kegiatan, baik sarana keagamaan maupun sarana sosial. Seperti Contohnya apa? Ketika karena di lingkungan ini kan ada Karang Taruna ya, betul. anak remaja masjid. Mereka itu bisa menggunakan masjid ini untuk ketika mereka punya satu program anak-anak remaja masjid ya, baik Karang Taruna maupun kegiatan yang lain, yaitu hari-hari besar baik keagamaan maupun yaitu hari-hari besar tentang Republik Indonesia ya, seperti 17 Agustus. Nah, mereka sebelum itu mengadakan rapat diadakan di masjid. Jadi bukan hanya untuk sarana ibadah aja. Pakai buat acara kayak PHBI ya, yang setahu Mansis tuh. Oh iya. Terus dipakai buat acara santunan. Iya, itu betul. Jadi kita di masjid semua itu ya. Masjid ini pelaksanaannya masjid ini selain rutinitas ya. Kegiatan Masjid Nurul Iman ini rutinitasnya pertama yaitu kita ada pengajian bapak-bapak itu mingguan. Oh, seminggu sekali. Ya. Kemudian pada saat malam Jumat, setiap malam Jumat kita mengadakan pembacaan Yasin bersama, Berikut juga marhaban, itu semua baik jamaah laki-laki maupun perempuan semua bisa hadir setiap malam Jumat. Terus dilanjut nanti ada pengajian bulanan akbar. Semua. Ya, yang mana kalau rutinan mingguan itu hanya kaum laki-laki, bapak-bapak, tapi ketika ini pengajian bulanan, ini yang hadir bukan hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu juga. Tapi ibu-ibu juga hadir, para remaja, putra dan putri hadir. Dan kita ada juga gang yang unik dan kreatif, Gang Gue 8. udah sampai di gang paling unik, paling apa ya, paling cerah, paling berwarna. Ini dia Gang 8. Gue udah sama tim kreatifnya Gang 8. So, perkenalin. Halo, saya Andin, perwakilan dari Gang 8. Andin dari Gang 8 tuh, perwakilan dari Gang 8. Langsung aja deh, gue pengen nanya nih, kenapa sih ini bisa disebut Gang 8? Ini dari kecil musyawarah, dulu mau dinamain Gang Cendana. Gang Cendana? Nah, dulu berhubung nggak ada pohon cendananya, diambil secara simpel 8 rumah, jadi namanya Gang 8. Oh, jadi disebut Gang 8 tuh dihitungnya
8 rumah. 8 rumah. Unik banget, sumpah. Ini banyak miniatur-miniatur kayak gini nih, ya. Ini tuh ide dari siapa sih? Ide dari Haji Ega ini. Dari Haji Ega? Iya. Oh, pemilik warung? Pemilik warung. Idenya. Terus, ini biayanya tuh nggak lumayan besar ya. Maksudnya ini biayanya dari siapa? Biayanya ini patungan. Patungan. Iya. Yang orang gang 8 itu, Iya, yang rumah gang 8 itu. Iya. Wajib tuh ya. Wajib. Oh, jadi gitu berarti. Banyak kesan nih buat warga yang lain gitu. Gimana sih supaya kayak gang 8 tuh harus kayak gimana? Pesannya yang penting kita kompak. Harus kompak ya. Kompak dalam kegiatan positif ya. Ya, utamanya maksudnya buat kemerdekaan ini gitu ya. Kemerdekaan harus punya jiwa nasionalis. Oke. Ya sih. Dari pengajian, UMKM, masjid, warung legendaris, sampai gang unik, di kampung gua nunjukin kalau kampung gua bukan cuman soal rumah dan jalan sempit. Di baliknya ada cerita, kerja keras, kekompakan, dan ada identitas yang bikin dia beda dari kampung tetangga. Dan mungkin itu yang bikin kampung atau RW gua layak dibilang kecil tapi penuh warna.